الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma ba'd. Para jamaah salat Jumat Masjid Baitul Ma'arif yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, dan juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, dan juga kepada keluarganya, dan juga kepada para pengikutnya dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Penting sekali bagi kita untuk bermuhasabah diri, yaitu mengoreksi diri pribadi. Dan muhasabah adalah melihat pada amalan yang telah dilakukan oleh jiwa, lalu mengoreksi kesalahan yang dilakukan dan menggantinya dengan amalan saleh. Kita yakin dan kita semua penuh kekurangan, entah masih dalam terus-menerus bermaksiat dan kurang dalam ketaatan, bahkan kadang bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk bermuhasabah diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa setiap diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, karenanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Inilah yang menjadi dalil agar kita bisa bermuhasabah. Jika tergelincir kepada sebuah kesalahan, maka dikoreksi dan segera bertaubat atau berpaling dari segala perantara yang dapat mengantarkan kepada maksiat. Dan kalau kita melihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib, maka berusaha keras untuk memenuhinya dengan sempurna dan meminta tolong kepada Allah untuk dimudahkan dalam ibadah. Lihatlah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dimudahkan selalu dalam ibadah, seperti dalam hadis berikut ini dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangannya lalu mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu, sesungguhnya aku mencintaimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam sabdanya, aku memberikanmu nasihat wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung salat bacaan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepadamu.
Hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa mudah melakukan ibadah dan menjauhi segala maksiat. Para jamaah hadirin Masjid Baitul Ma'arif yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat dari muhasabah? Yang pertama, dengan muhasabah meringankan hisab pada hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Kemudian dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak di hari kiamat. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, mukmin itu yang rajin menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri. Dia enggan untuk mengoreksi dirinya. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut menjemputnya. Kemudian yang kedua, dengan muhasabah terus bisa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa seseorang bisa terus berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala jika rajin mengoreksi dirinya amalan-amalan yang telah ia lakukan. Kemudian yang ketiga, dengan muhasabah akan mengobati hati yang sakit. Karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh melainkan dengan muhasabah diri. Yang keempat, selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal saleh yang telah ia lakukan. Kemudian yang kelima, dengan muhasabah membuat diri tidak takabur atau tidak sombong. Coba lihat apa yang dicontohkan oleh Muhammad bin Wasi' rahimahullah ketika ia berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya." Seandainya dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku. Kemudian yang keenam, seseorang akan memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam Tabyin Kadbil Muftari, Ibnu Asakir rahimahullah pernah menceritakan tentang Al-Faqih Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, bahwa ia terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap nafasnya dan ia tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Kalau kita menemuinya, pasti waktu Salim Ar-Razi diisi dengan menyalin, belajar ataupun membaca. Maka siapapun hendaklah muhasabah diri, baik orang yang alim ataupun orang yang jahil, karena manfaat yang besar seperti yang telah disebutkan tadi. Sebelum beramal, hendaklah kita bermuhasabah. Begitu pula setelah kita beramal, kita bermuhasabah pula. Jangan sampai amal kita menjadi amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, bekerja keras lagi kepayahan, malah memasuki api yang sangat panas, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, seseorang menyangka telah beramal banyak dan merasakan kepayahan, malah pada hari kiamat ia masuk neraka yang amat panas. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Bagaimana cara kita untuk bermuhasabah? Yang pertama, kita mengoreksi diri kita dalam hal yang wajib. Apakah punya kekurangan ataukah tidak? Karena melaksanakan kewajiban itu hal pokok dalam agama ini dibandingkan dengan meninggalkan yang haram. Kemudian yang kedua, mengoreksi diri dalam hal yang haram, apakah masih dilakukan ataukah tidak. Contoh, jika masih berinteraksi dengan riba, maka ia berusaha berlepas darinya. Dan jika memang pernah mengambil hak orang lain, maka dikembalikan. Kalau pernah menggibah orang lain, maka meminta maaf dan mendoakan orang tersebut dengan doa yang baik. Dalam perkara lainnya yang tidak mungkin ada koreksi,
melainkan harus ditinggalkan, seperti minum-minuman, kemudian melihat wanita-wanita yang bukan mahram, maka diperintahkan untuk bertaubat, menyesal dan bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi, ditambah dengan memperbanyak amalan kebaikan yang dapat menghapus kejelekan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dzalika dzikra lidzakirin, dan demikianlah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kemudian yang ketiga, mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan, apa yang telah dilakukan oleh kaki, tangan, pendengaran, penglihatan, dan lisan. Cara mengoreksinya adalah dengan menyibukkan anggota badan tadi dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mengoreksi diri dalam niat, yaitu bagaimana niat kita dalam beramal. Niat lillah ataukah li ghairillah? Niat kita dalam beramal ikhlas karena Allah ataukah sebaliknya? Karena niat itu biasa berubah, terombang-ambing. Karenanya hati disebut al-qalbu, karena seringnya terombang-ambing. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengoreksi diri, yaitu bermuhasabah dan terus meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan dalam ibadah. Contohkanlah para salaf terdahulu, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghukumi dirinya dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200.000 dirham karena luput dari salat asar secara berjamaah. Lihatlah bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah satu kali luput dari salat berjamaah, ia malah mengganti dengan menghidupkan malam seluruhnya. Kemudian Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah suatu ketika pernah luput dari 2 rakaat salat sunnah fajar. Untuk tebusannya ia membebaskan seorang budak. Kemudian Ibnu Aun rahimahullah suatu ketika pernah melakukan kesalahan. Ketika ibunya memanggilnya, ia malah menjawab dengan suara keras. Ia pun akhirnya membebaskan 2 orang budak. Lantas bagaimana dengan kita? Kita sudah banyak alay namun tak sadar untuk memperbaiki diri. Maka di hari Jumat yang penuh berkah ini, kami ingatkan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa saja yang bersalawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalasnya salawatnya sebanyak 10 kali. Juga tak lupa nantinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh berkah ini. Semoga doa-doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سمعهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما قضيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب